gini ya, Google Meet itu saya terkendala di situ ya. Sering mic-nya tuh kayak nggak connect kayak gitu. Jadi ini kita sebentar saja ya untuk kuliah. Ini karena materinya memang sudah untuk teorinya materi sudah habis ya. Nanti ini saya beri satu latihan yang mungkin bisa digunakan ya. Siapa tahu mau untuk modifikasi nggak apa-apa ya. Misalkan dari aplikasi-aplikasi yang pernah saya sampaikan itu dimodifikasi untuk menjadi tugas besar itu nggak apa-apa. Asal jangan sama persis kayak gitu. Jadi emang untuk punya pemrograman yang namanya amati, tiru modifikasi seperti itu sudah biasa ya, atau disingkat dengan ATM seperti itu. Jadi sambil menunggu temannya, ini saya langsung share screen karena waktu kita hanya sebentar ya, 40 menit ya. Jadi saya langsung aja share screen seperti ini. Ini saya belum bisa share screen Mbak Anggia ya. Mungkin dijadikan co-host dulu. Sudah, Bu. Oke ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai saja ya. Untuk minggu depan kita nggak ada meet. Itu sengaja saya kosongkan seperti itu untuk persiapan kalian untuk menyelesaikan tugas besar, untuk belajar untuk ujian kan minggu depannya lagi kita ujian ya UAS. Ini pertemuan terakhir kita dalam semester ini ya. Jadi ini ini nanti ketika dijalankan dia seperti aplikasi pen, mungkin kalian pernah mencoba ya aplikasi menggambar kayak gitu ya, ada pena, terus ada bentuk-bentuk tertentu. Kalau di sini nanti kebetulan bentuknya yang saya sediakan itu rectangle atau persegi ya, dan satu lagi elips kayak gitu. Kayak sambil kita tunggu. Nah, nanti pertama kali buat form kayak gini ya, form. Kemudian nanti objek-objeknya, nah seperti ini. Nanti saya jelaskan ini objeknya apa saja. Ya. Nah, saya kembali ke yang ini tadi. Ya, masih belum ya ini. Oke. Nanti ini form ya, form biasa ini, form. Kemudian menu strip udah pernah nyoba ya menu strip, menu yang kita letakkan di paling atas itu ya. Jadi untuk nanti ada menu strip, kemudian bagian-bagiannya ada 3 nanti, ada menu item 1, menu item 2, dan yang 3. Nah, nanti fungsinya adalah kayak gini. Kayak kita punya file Word seperti ini. Nah, ini menu di atas ini. Ada submenu, ada menu ya. Nanti menunya adalah file ya. Kemudian submenunya nanti ada open, ada save, ada file kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini nanti aplikasinya ya, sudah kelihatan ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Ketika kita ingin menggambar, kita pilih pena seperti ini, kemudian tentukan lebarnya berapa gitu ya. Kemudian warna ini, dialog warna kemarin sudah saya ajarkan ya ini. Nah, ini nanti tinggal kita menggambar itu. Nah, kemudian kalau tulisan, nah ini tulisan ini kalau mau merubah tulisannya berarti ini diganti. Oh, kayak ini. Nah, ini ganti seperti ini. Mau dirubah ukurannya, mau dirubah jenis tipe fontnya ya ini ya. Mau diganti ini misalkan. Nah, ini juga bisa. Nah, ini untuk jenis font ini nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan juga ya. Jadi nanti dicoba saja mau menggambar rectangle misalkan persegi panjang. Nah, ini bisa.
Mau diganti ukurannya, mau diganti segini misalkan, atau diganti ini juga lebarnya. Nah, ini bisa. Kemudian elips ya. Nah, elips diganti warnanya ini. Nah, kemudian kita buat, terus ukurannya bisa dirubah juga. Nah, tadi yang menu strip tadi terdiri dari 4 submenu ya. Ada new untuk membuat yang baru kayak gini. Kemudian ada open untuk membuka apa namanya, file yang sudah kita simpan, tapi ini masih belum sesempurna aplikasi Pen ya. Jadi nanti ketika ini dibuka seperti ini, gambar ini belum tidak bisa dimodifikasi, belum bisa. Nah, nanti kalau mau dibuat bisa digambar kayak gitu ya, mau dibuat jadi tugas besarnya nggak apa-apa. Jadi saya mengizinkan untuk meniru ya, tapi tidak boleh sama persis, tidak boleh persis banget kayak gini. Jadi ada kayak fitur-fitur tambahan kayak gitu. Kayak misalkan ini saya membuka image nih, kemudian ini kan nggak bisa nih digambar kayak gitu. Nah, nanti kalau ada yang bisa ya, misalkan ada yang mau merombak ini ya nggak apa-apa kok. Ini nggak bisa. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah save. Tadi kalau udah kita buat ya gambarnya, kemudian kita save. Nah, untuk ekstensi file yang diizinkan ini PNG, JPEG, sama bitmap seperti itu. Nah, ini aplikasinya seperti itu. Nanti cara membuatnya ya sedikit saya jelaskan karena ada beberapa yang mungkin berbeda ya. Nah, ini saya sampingkan dengan yang ini ya. Form design. Seperti ini dia. Jadi untuk tugas besarnya itu nanti di videonya itu nggak usah mau di awal cara membuatnya, kemudian tapi nggak apa-apa kalau mau kayak gitu nggak apa-apa ya, kayak izinkan. Tapi yang penting itu jelaskan kayak tadi demo programnya seperti apa, kemudian nanti dijelaskan programnya kayak gini. Misalkan nih program ini bekerjanya, ini adalah pendefinisian sebuah garis. Nah, kemudian ditentukan nanti garis itu diletakkan pada sebuah kanvas. Nah, itu jelaskan seperti itu. Jadi tidak perlu detail juga sih, tapi secara garis besar kita tahu fungsinya ini tuh apa. Kayak gitu, ya. Tapi dulu ada teman kalian juga yang membuat itu dari awal. Jadi videonya sampai 30 menit itu saya melihat juga, wah ini emang mungkin suka untuk membuat video seperti itu ya, nggak apa-apa. Nah, ini pertama form ya, ini form ya. Kemudian menu strip yang ini tadi ya. Kemudian menu item 1, menu item 2, menu item 3, dan yang ini 4 exit. Ini ditambahkan saja nanti exit karena isinya cuma keluar dari program ya. Kemudian button ya, button yang ini tuh button ya. Ini button, 4 button. Nah, ini. Kemudian ini flat style ini maksudnya ketika aplikasi ini di run ya, dijalankan, yang bagian ini tuh kayak timbul. Jadi dia default-nya menggunakan pena gitu ya. Kemudian nanti button ini tidak ada teksnya tapi ada gambarnya. Jadi makanya di sini ada pena nih, ada gambar A. Ini ada gambar, ini gambar ya sebenarnya. Persegi panjang, kemudian ellipse kayak gitu. Jadi nanti masuk ke property image, nanti cari di internet ya, gambar pena, gambar apa, monggo. Ini kan penanya gambarnya sangat sederhana, boleh dimodifikasi dengan gambar yang lebih bagus kayak gitu. Kemudian namanya ya, name-nya adalah BTN pen ya. Kemudian button 2 juga sama. Image-nya ini nanti cari di sini saya mencari huruf A ini, alfabetnya A. Saya beri nama teks JPG ya. Kemudian Kemudian yang button 3 juga sama, saya mencari gambar rectangle atau gambar persegi panjang, saya jadikan di property image-nya yang kedua ini. Kemudian begitu pula yang ini ya, yang button 4, ya, ellipse kayak gitu. Oke, next. Picture box. Nah, picture box itu ini. Nah, ini saya letakkan di dalam sebuah panel. Nah, yang ini tadi
button 1, button 2, 3, dan 4 ini juga saya masukkan ke dalam sebuah panel ya, biar menjadi satu kontainer gitu. Ini panel 1, kemudian ini panel 2, kemudian ditumpuk oleh picture box kayak gitu. Nah, ini untuk propertinya nanti bisa ditambahkan, kursornya saya ganti hand ya, kan bisa ada yang bentuknya kursornya seperti ini, tanah, kemudian apalagi kayak gitu. Kemudian name-nya pick gambar seperti ini. Kemudian panel 3 ya. Saya tutup ini. Panel 3 tuh yang ini. Panel 3 tuh yang ini. Ya. Untuk meletakkan ini ada button. Ini button juga. Saya beri warna background-nya hitam ya. Kemudian turun sebentar ini. Ya, ini button 5 ini yang warnanya hitam ini. Nanti boleh ini di warnanya yang lain ya. Kemudian ini juga button ya. Color. Oh, ini sorry, ini button, ini panel, ini juga panel, tapi ukurannya dibuat kecil seperti ini. Tapi kalau mau button juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ya menunjukkan bahwa ini sebuah warna. Jadi ketika ini diklik, ini akan muncul warna yang kita pilih nanti di sini. Misalkan warna hijau, nanti kan berubah hijau di sini. Kalau ini kita klik color-nya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah panel. Nah ini panel 5, panel 7 ini bertumpuk ya, kalau kita lihat di sini. Jadi maksudnya adalah, jadi ketika kita memilih pena ya, kan tadi pilihannya adalah lebar pena. Kemudian kalau kita pilih teks, pilihannya tadi, saya lupa tadi apa ya. Kan beda-beda ya. Ketika kita memilih ini, nah yang di sini kan berbeda nih. Ada tulisannya mau apa, kemudian jenis fontnya apa, ukurannya berapa ya kan. Kemudian kalau pilih rectangle seperti ini, nanti pilihannya juga menentukan tinggi sama lebar gitu ya. Kalau ellipse juga sama, tinggi dan lebar. Kemudian kalau pena kan dia hanya menentukan lebarnya ya. Nah, ini nanti ya kita lihat ini panel 5, panel 6, panel 7. Tapi nanti letaknya bertumpuk di sini. Jadi nanti ketika membuat panel 5, 6 dan 7 itu ketumpuk di sini ya. Kita lihat. Geser dulu sedikit. Nah, ini kalian lihat ya. Ini tumpuk di sini. Jadi nanti nggak apa-apa ditumpuk aja. Ketika ada perbedaan pemilihan button di sini, dia akan muncul sesuai dengan panel mana yang akan ditampilkan kayak gitu. Nah, ini 3 panel bertumpuk seperti itu. Jadi nanti jangan bingung letaknya di mana. Letaknya di situ. Kemudian masing-masing panel ada isinya ya tadi. Panel 5 tadi isinya adalah panel 5 label 1, tulisannya lebar pen. Oh, berarti ini panel 5 untuk kita ketika kita menggambar pena ya. Kemudian ada numeric up down. Itu yang ini ya. Yang 20 sama yang 20. Kayak gitu, itu numeric up down. Dan nilainya kita set ini ya, 1, maksimal 10, dan minimum 1. Kemudian namanya adalah ini. Kemudian panel 6, ini digunakan untuk memilih teks. Nah, ya berarti yang digunakan untuk yang tombol ini, tombol A ini. Kemudian isinya nanti ada label 1 untuk memilih lebar pen. Kemudian ada text box tadi untuk menampung tulisannya. Ini juga boleh dimodifikasi. Contoh teks ini misalkan mau diganti apa selamat pagi apa atau yang lainnya gitu ya. Kemudian label 3. Kecilkan lagi. Label 3 isinya jenis fontnya. Nanti dia memilih ini untuk menentukan pemilihan jenis font yang ingin kita gunakan. Itu nanti letaknya di combo box. Ya. Nanti di sini isinya pilihan jenis-jenis fontnya. Gitu. Kemudian setelah kita menentukan itu, yang ditentukan berikutnya adalah size-nya ya. Size-nya. Kita lihat di sini. Ya, ini 40 menit aja itu kurang ya ini ya untuk materi ini. Agak cepat. Nih, saya milih nih. Nah, munculnya kan ini, panel 6 ini. Isinya ada ini, kemudian ada memilih ini, dan ini
numeric up down tadi. Ukurannya mau berapa? Mau kecil, mau yang besar, kayak gitu. Oke, kemudian panel 7. Panel 7 ini digunakan untuk memilih bentuk. Jadi nanti yang bentuk rectangle sama yang ellipse dia menggunakan panel yang sama karena hanya tinggi dan lebar ya tadi ya. Ya ini ya yang kelihatan ini. Kemudian value-nya ini up down-nya nanti boleh nih disetting dengan nilai yang sesuai ya. Ini sampai 1000. Nanti mungkin kalau 1000 nggak muat ya di kanvas kita. Kemudian label 6 untuk menentukan lebar ya. Lebar ini label 6 nih. Kemudian numeric up down 4-nya yang ini. Ini numeric up down yang ketiga. Kayak gitu ya. Kemudian open file dialog. Nah, ini letaknya itu di mungkin kita baru pertama kali menggunakan ini ya. Oke. Siap. Munculkan dulu ini ya. Toolbox. Nah, toolbox. Itu untuk yang open dialog tadi itu menunya ada di sini biar lebih cepat nih. Ada di dialog ini ya. Nih. Ada color dialog yang kemarin ya kita milih klik kemudian ada banyak warna itu color dialog. Kemudian ada font, ada open, dan ada save. Nah, hari ini kita menggunakan open dan yang save. Nah, ketika ini diklik, dia munculnya Mohon maaf, Bu. Ya. Izin menyampaikan kalau ini kan pakai email baru, jadi Zoom-nya unlimited sekali, Bu. Masih enggak, ini bisa lebih dari 40 menit. Oh gitu, oke, siap. Siap. Ya, terima kasih. Jadi saya agak santai ya. Oke, yang saya kembali ini ya, yang open. Nah, open ini kayak ketika kita kemarin dialog warna ya, ini ya. Color dialog, ini kalau kita klik tidak bisa kita letakkan di sini karena dia fungsi tambahan, tidak akan muncul di font, ya di font kita ya, tapi dia akan tersimpan di sini. Nah, dia akan tersimpan di sini. Nih. Ya, sorry. Oke, saya share lagi ya. Oke, kembali lagi. Nah, itu sama seperti nanti ada yang ini tadi ya. Open dialog, kemudian sama yang save, sama yang color. Nah, itu nanti kita pilih dari sini ya. Kemudian ada open, ada save. Kita klik seperti ini. Nah, nanti tempatnya di sini. Jadi nanti ada 3 ya. Kemudian ya balik lagi ya. Sudah tahu ya caranya yang ini tadi. Kemudian nanti di set untuk masing-masing dialog tadi, misalkan open ini digunakan ketika kita klik menu open, dia akan mengarah ke sini. Dia akan membuka komputer, kemudian mencari di dalam komputer kita file-file yang bisa dibuka kayak gitu ya. Nah, nanti default-nya kita buat BMP, kemudian filternya ya. Filternya ini nanti di set. Jadi ketika open browser kayak gitu ya, yang dibuka hanya file-file dengan ekstensi di sini kita tentukan ada .bmp, ada PNG dan JPEG. Nah, ini maksudnya. Ketika kita open seperti ini, kita filter ya. Kita filter di sini hanya ada ini yang tipe ekstensinya BMP, kemudian PNG, dan JPEG-nya nggak ada ini. Kebetulan nggak ada. Jadi nanti bisa kita set ya di sini. Jadi yang tersedia di sini hanya 3 jenis ekstensi saja. Kayak gitu. Kemudian bisa ya nanti ditambahkan, mau ditambahkan yang lainnya, IPO dan lain sebagainya itu bisa. Di dalam filternya ya. Di dalam filter ini, property filter, kita tambahkan di sini. Jadi nanti formatnya adalah bitmap files, kemudian ada tanda ini ya, sudah tahu cara membuat yang lurus ini ya. Itu cara membuatnya ya saya contohkan di sini. Nanti kalian klik
Steve, kemudian yang dia letaknya biasanya barengan sama garis miring. Tapi kita klik shift. Jadi lurus seperti ini. Ya, garis miring yang ini. Nah, yang ini ya. Itu kalau kita klik bareng shift, siapa tahu ada yang belum tahu ya. Kadang-kadang ada yang belum tahu ya, saya beritahu saja daripada bingung. Kemudian kita pindahkan dulu di sini. Kemudian yang berikutnya adalah file dialog. Ya, ini sama. Save file. Jadi fungsinya untuk menyimpan ketika ada klik tombol simpan ya, di aplikasinya, di programnya, itu nanti akan menyimpan file-file yang ini ya, gambar yang kita buat ya dalam bentuk file yang sudah kita tentukan dengan menggunakan filter ekstensinya. Misalkan di sini PNG, JPEG, dan bitmap. Nah, ini menggunakan 3 saja ya. Kemudian color dialog seperti yang sudah saya sampaikan kemarin untuk memilih warna. Memilih warna. Bentar, saya coba lagi ini aplikasinya error. Ya, kemudian kita masuk ke yang skripnya ya. Gimana skripnya kita lihat. Nah, ini tuh sepertinya dia yang ini. Saya jelaskan di dalam job sheet-nya aja ya. Itu tadi objek-objek yang harus kita buat, kemudian letak-letaknya di mana, kemudian sekarang masuk ke skripnya. Nah, pertama kali masuk ke sini, kita buat sebuah pendefinisian deklarasi variabel ya. Di sini ada 4, pen, rectangle, ellipse, dan teks, di mana ini kita buat dalam satu prosedur ya atau fungsi yang kita sebut sebagai alat gambar. Tadi kan kita tahu alat gambarnya ada 4, ada pena, ada gambar persegi panjang, ada ellipse, dan teks atau tulisan ya. Kemudian kita tentukan lagi sebuah ini ya fungsi bernama nama file di sini m_s nama file kita set sebagai string, di mana ini akan menampung nama file ketika kita melakukan penyimpanan, kemudian membuka file itu juga ya. Kemudian gambar yang bawahnya ini untuk membuat gambar itu nanti ya. Kemudian bawahnya adalah alat pilih yang dipilih. Nah, ini fungsinya menangani ketika kita memilih, dia memilih pena atau memilih tulisan atau memilih persegi panjang dan lain sebagainya, itu di situ. Kemudian kita buat yang gambar ini sebagai sistem drawing graphics ya, seperti kemarin ya. Kita untuk menentukan alat gambarnya ya, lokasinya atau kanvasnya seperti itu. Kemudian tools, dan yang berikutnya adalah SNGX, ini fungsinya untuk menentukan titik koordinat X ya. Kalau kita menggambar garis kan kita tahu ini dia X-nya di mana, Y-nya di mana ya. Yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian Y-nya akan didefinisikan oleh SNGY ini sebagai single ya. Kemudian file name. Nah, ini kita tentukan get set di sini. Nah, get set ini fungsi ini ya. Get set ini dalam satu namanya satu blok ya. Nanti ketika kita mengklik tulisan get, nanti bawahnya ketika di enter dia otomatis akan membentuk set kayak gitu. Jadi ini fungsinya untuk mengget ya. Get itu berarti mendapatkan nama filenya ya, mereturn nama filenya. Kemudian dari situ akan kita set ya sebagai sebuah nilai seperti itu. Nah, ini fungsi untuk menangani nilai nama file name kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan save project yang kita buat, gambar yang kita buat, itu nanti kita beri namanya. Nah, namanya nanti akan ditangani oleh prosedur ini atau fungsi ini seperti itu. Kemudian drawing, kita membuat juga sebuah prosedur drawing di sini. Kita mendapatkan gambarnya, kemudian gambar itu kita ambil nilainya atau value-nya, sehingga nanti mungkin mau disimpan atau mau di open lagi kayak gitu ya.
Oke. Kemudian berikutnya adalah penentuan alat yang kita gunakan. Nah, ketika kita mengklik misalkan tombol pena atau tombol yang lainnya, di situ akan ditentukan di sini. Dia akan mendapatkan di sini ya, mendapatkan atau get apa yang kita pilih, kemudian di set sebagai tool kayak gitu ya. Toolnya yang digunakan seperti itu. Kemudian yang ini, yang berikutnya ini ya, tiga fungsi berikutnya ini ada mouse move, mouse up, kemudian ada mouse down. Nah, ini ditulis manual ya. Nah, karena selama ini ketika kita misalkan mengklik objek, dia otomatis akan membentuk sebuah fungsi seperti ini ya, kelas seperti ini. Ada private sub, apa, klik, kemudian ada end sub-nya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi ini yang dari private sub, gambar, underscore mouse move, hingga sampai ini, sampai belakang sini, itu ditulis manual. Untuk yang ketiganya ya, mouse move, mouse up, dan mouse down. Itu ditulis manual. Ini. Kemudian ditambahkan di sini, jika dalam kondisi menggambar ya, ini digunakan untuk alat yang kita gunakan adalah pen atau pensil tadi ya, atau pena. Itu dia akan menggambar di kanvasnya akan mengizinkan sebuah kerja dalam membuat sebuah garis ya, di sini draw line. Sini ini parameternya, kita menentukan koordinatnya X, Y, seperti itu. Kemudian kita tentukan lokasinya dan akan diletakkan pada pick gambar ini ya. Pick gambar ini picture box. Tadi kita sudah tahu bahwa pick gambar tadi adalah, ya kembali lagi. Sini ya. Kita letakkan gambarnya di dalam objek. Nah, ini. Picture box ini saya beri nama tadi pick gambarnya. Jadi nanti penanya akan masuk ke dalam objek ini. Seperti itu. Oke. Kemudian nanti jelasinnya kalau untuk yang tugas besar tidak usah terlalu detail juga, nggak apa-apa. Mungkin gini, kelas ini fungsinya adalah untuk ini, gitu ya, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah mouse up. Ya, ini digunakan untuk dilakukan ketika ingin berhenti menggambar. Jadi maksudnya adalah fungsi mouse move, mouse up, ini untuk membaca pergerakan dari mouse kita. Nah, tadi kan kalau menggambar kita gerak-gerakin seperti ini ya. Kemudian kalau membuat rectangle kita klik, kemudian kita pindahkan. Nah, itu juga membaca pergerakan mouse. Jadi di sini didefinisikan kalau pergerakannya seperti ini akan seperti apa, kayak gitu ya. Kemudian pergerakan berikutnya adalah mouse down ya. Sini. Nah, dia akan membaca ini. Kalau yang dipilih adalah alat gambarnya adalah rectangle, ketika dia klik alat gambarnya adalah tombolnya rectangle, maka dia akan melakukan penggambaran sebuah persegi panjang, di mana di sini parameternya adalah dia sudah menentukan warnanya apa tadi. Warnanya misalkan hitam kah, mau dipilih biru, dan lain sebagainya. Kemudian koordinatnya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian juga membaca berapa tadi ukuran yang kita tentukan di panelnya ya, mau lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Dari sini akan terbentuk sebuah gambar persegi panjang ketika yang dipilih adalah gambar persegi panjang. Kemudian begitu pula ketika yang dipilih adalah elips. Nah, ini juga sama ya. Dia akan membuat gambar elips, fill elips, maksudnya elips yang ada isinya ya. Tadi kan warnanya kita gambar elips, gambar di tengahnya apa isi di dalamnya itu ada warnanya ya. Itu elips. Juga ini rectangle juga sama. Kemudian menggunakan solid brush ya atau kuas penuh kayak gitu, sehingga nanti dalamnya nggak kopong, ada warnanya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya ini ya untuk untuk parameternya ada warnanya, ada koordinatnya, kemudian ada lebarnya berapa dan tingginya berapa, kayak gitu. Kemudian untuk berikutnya yang oke, ini apa nih? Sudah di-upgrade ke unlimited. Oke. Nah, kemudian alat gambar yang berikutnya kalau yang dipilih adalah teks. Ya, dia akan membuat sebuah
ini ya, sebuah teks dengan aturan fontnya seperti apa yang dipilih tadi, kemudian ukuran dan jenis fontnya yang dipilih apa, kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau yang dipilih adalah pen. Nah, dia akan melakukan sistem penggambaran dalam sebuah kanvas ya dengan menggunakan sistem drawing.pen. Nanti dia akan mengetahui nih gambarnya ini menggunakan warnanya apa, kemudian lebar pen yang digunakan berapa. Kemudian ditentukan koordinatnya berapa, X-nya berapa, dan Y-nya berapa. Jadi ketika kita gerakan mouse kita ke atas ke bawah kayak gitu, dia akan membaca mana yang kita pilih, atau rectangle, ellipse, teks, atau pen. Dari situ nanti dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke kelas form load ya di sini. Ini kelas utamanya ya. Kemudian di sini dia akan membaca ya di sini ya, mengatur ketika form ini di load pertama kali dia seperti apa. Dia akan memberikan isi daftarnya. Kemudian juga akan menampilkan ini ya kanvasnya tadi ketika pertama kali di load kan bentuknya masih bentuk default ya. Nah, seperti itu. Kanvasnya diatur dengan warna putih kayak gitu ya. Kemudian belum bisa menggambar karena belum dipilih seperti itu ya. Kemudian ketika berikutnya ya, button pen yang tadi yang programnya error ya ini ya, nggak bisa saya buka lagi, kayaknya dia hang tadi ada salah klik. Nah ini yang ini adalah ketika ada aksi klik button yang ada gambarnya pena, yang ini ya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan aplikasinya karena tadi hang. Ini jadi apa yang dilakukan di sini? Dia akan men-set alat sekarangnya adalah pen. Jadi dia akan lari ke fungsi pen. Kemudian akan melakukan fungsi yang tadi ya, move up, mouse down, mouse up, dan mouse move ini ya, kayak gitu. Kemudian, oke, saya balik lagi. Kalau yang dipilih adalah button yang teks. Nah, yang button yang teks dia akan mengambil kelas atau fungsi di sini alat gambarnya adalah yang teks. Alat sekarangnya yang dipakai adalah yang teks. Kemudian untuk ini yang berikutnya yang visible ini maksudnya adalah jadi ketika kita memilih button teks ya, itu nanti panel yang untuk pen itu dibuat false. Kemudian yang bentuk tadi yang rectangle dan yang ellipse dibuat false sehingga tidak bisa dipilih, maksudnya seperti itu. Jadi kayak non aktif kayak gitu ya. Begitu pula yang ini juga sama. Jadi maksudnya adalah untuk menjamin bahwa ketika ini dipilih ya, ketika pen dipilih yang aktif itu hanya bagian yang dipilih seperti itu. Nah, ini kan panel pilihan pen visible-nya true. Jadi munculnya bentar, saya sebenarnya ingin mendemokan tapi ini kok error ya. Jadi error ya. Jadi gini aja. Kalau kita coba yang ini ya. Ini kalau saya tutup akan lama lagi nih loadnya ya. Nah, coba kita lihat dulu ya errornya di sini. Lama juga ini ya. Bentar. Jadi saya ulangi biar nggak bingung ya. Maksudnya adalah ketika button pen itu kita pilih, ya panel yang aktif tadi kan ada 3 panel yang saling bertumpuk nih ya kan? Ada 3 panel yang saling bertumpuk. Ingat ya yang tadi ya ini kita tumpuk-tumpuk tadi. Nah, jadi dia akan memilih ketika ada pen, ya dia akan menentukan lebarnya saja. Kemudian kalau tulisan ya nanti pilihannya bisa ada jenis fontnya, kemudian ada ukuran fontnya, ya tadi ya masih ingat. Kemudian kalau rectangle sama yang ellipse, yang aktif adalah tinggi dan lebar. Nah, kebetulan ini yang muncul di sini tinggi dan lebar. Seperti itu ya. Jadi untuk yang visible, true,
ini ya, visible-nya true atau false seperti itu. Nah, ini sama juga untuk yang lainnya. Ini kan yang pertama adalah pen, ini teks. Nah, yang berikutnya untuk yang rectangle juga sama ini. Jadi kalau memilih rectangle, yang panel yang aktif atau yang bisa dilihat ya, itu adalah pilihan untuk menggambar rectangle panelnya, ya ukuran lebarnya dan yang panjangnya seperti itu. Begitu pula yang ellipse. Oke, ini coba saya tutup, nanti siapa tahu masih bisa dilihat ya. Oke, nanti dijelaskan lagi. Kemudian berikutnya yang isi daftar. Ini fungsinya untuk menentukan pilihan font yang ingin kita gunakan ketika kita menggunakan pilihan teks ya tadi ya, tulisan. Mau dipilih jenis fontnya apa, Arial, Times New Roman. Nah, ini bisa kalian tambahkan di sini nanti penambahan jenis fontnya. Monggo untuk mencoba-coba ya. Kemudian, oh ya, ada beberapa jenis font yang mungkin tidak bisa dihandle oleh beberapa aplikasi ya. Nah, terkadang kita menggunakan font-font yang aneh kayak gitu. Ini terkadang munculnya jadi bukan sebuah tulisan tapi kayak kotak-kotak gitu. Nah, nanti diperhatikan ya untuk pemilihan font, gunakan yang umum kayak gitu. Jangan gunakan yang mungkin dari Google Font, itu juga ada ya. Google Font kita bisa gunakan di situ. Nah, mungkin tidak bisa dihandle oleh sistem ini. Jadi nanti dicek aja kalau mau menambahkan jenis fontnya, apakah bisa jalan di VB atau tidak. Oke, yang berikutnya yang rectangle ini juga hampir sama dengan yang tadi. Buttonnya, kemudian button ellipse juga sama ya. Dia akan menggunakan alat gambarnya berupa ellipse, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan untuk klik warna. Tadi ya, kita klik color, kemudian muncul warna yang banyak, kemudian bisa kita pilih, dari situ bisa kita terapkan di tulisan, di gambar, dan lain sebagainya. Nah, itu di-handle oleh ini. Jadi ketika button klik ini kita kenakan aksi ya, kita klik kayak gitu ya, itu akan muncul sebuah dialog warna ya, color dialog ya tadi ya, ini ya sudah di rename menjadi DLG warna ya. Itu akan muncul warna-warna yang bisa kita pilih. Nah, dari situ nanti akan di-set sebagai back color-nya yang di panel yang tadi ya. Di panelnya ini. Bentar. Sini. Jadi ketika ini diklik color-nya, tombol color seperti itu, kita pilih merah. Nah, ini akan berubah menjadi merah seperti itu ya. Nah, ini harus demo ya untuk menyambungkan antara kode dengan apa yang dimaksud kayak gitu ya. Saya kembali ke ini. Ini fungsi buttonnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menu. Nah, ini untuk yang kanvasnya sudah selesai nih ya. Cara kita menentukan warnanya, cara menentukan ukuran dari tulisan, menentukan jenis fontnya itu sudah selesai. Nah, berikutnya adalah kita terkait dengan sistemnya, kayak misalkan ingin membuat gambar baru, kanvas baru, ingin menyimpannya. Nah, itu akan dihandle oleh fungsi-fungsi ini ya. Ada menu klik di sini, menu new ya, ada menu open, ada menu save ya. Ini saya jelaskan sedikit di sini. Ada sedikit error ya di sini, nanti jangan bingung ya. Untuk yang menu new di sini, ketika ini diklik menu baru ya, itu akan muncul kanvas baru yang putih. Tadi sudah saya demokan ya. Nah, itu fungsinya ini. Jadi kita set color-nya menjadi white. Nah, nanti ini boleh diganti nih, misalkan abu-abu atau lain sebagainya. Begitu. Kemudian yang open. Nah, ini fungsinya untuk membuka sistem yang ada di komputer kita ya, partisinya baik C, D, atau E, gitu atau F. Nah, ini akan difilter jenis-jenis file yang akan muncul di dalam dialognya ya, atau pop-up-nya ya, itu jenis tipe filenya BMP, PNG. Nah, ini salah klik ya, ini harusnya JPG ini ya. Ini nanti diganti saja, ini JPG.
bukan PNG. Kemudian akan membuka kayak pop-up kayak gini ya. Ini apa sih? Open ya. Nah, dia muncul seperti ini. Jadi fungsinya hampir mirip. Nah, saya coba di sini saja ya. Biar bisa membayangkan. Oke. Nah, ini. Jadi dia fungsinya gini, mirip gini ya. Open. Nah, ini. Dia akan mengopen file-file dengan ekstensi yang sudah ditentukan di dalam ini filter ini. Gitu. Kemudian yang dipilih adalah file-file image ya, tentu saja di sini. Kemudian ketika diklik, filenya dia akan berpindah ke dalam picture box ya, ke dalam objek picture box. Jadi diklik, kemudian gambar yang kita pilih tadi akan muncul di kanvas kita, seperti itu maksudnya. Kemudian yang save ya, ini tadi kan pilihan untuk penyimpanannya ekstensinya ada 3 ya, ada bitmap, ada PNG, dan JPEG. Nah, ketika di sini kita beri pilihannya ada 3, ada case 0, ada 1, dan 2, berarti ada 3 pilihan di situ. Itu sebagai informasi ketika diklik pilihan yang terakhir ya, misalkan JPEG kayak gitu, dia akan terjadi sedikit apa ya, error kayak gitu. Mungkin memang ini aplikasinya belum pernah ya. Jadi nanti ini saya tambahkan lagi nih di bawah case 3. Ini untuk menangani error ketika kita memilih ekstensi yang terakhir. Paham ya? Jadi di sini nggak ada nanti pemilihan untuk penyimpanan dengan tipe icon. Ini hanya untuk menghandle ketika ada yang memilih case yang kedua ini. Nah, ini ketika dihapus, case ketiga ini, ketika ada proses penyimpanan dengan tipe JPEG, sini, dia akan sedikit ada kendala. Nah, makanya saya tambahkan di sini case yang ketiga. Jadi jangan bingung ya, nanti untuk yang icon tidak bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan mau menggunakan yang icon gitu, atau mungkin mau dicoba-coba bagaimana kayak gitu ya, bagaimana script yang lebih baik daripada ini, nah boleh ya. Jadi nanti jangan bingung, di sini hanya ada 3 pilihan, BMP, PNG, dan JPEG. Yang icon tidak digunakan, karena ini digunakan untuk menghandle error yang terjadi tadi. Mungkin di sistem saya ya, atau mungkin nanti di sistem kalian sudah bisa, ya, saya tidak tahu, bisa dicoba nanti. Begitu. Nah, kemudian sudah selesai di sini. Nah, ini yang exit, menu exit biasa hanya menutup aplikasi seperti itu. Oke. Nah, saya coba lagi. Ini mungkin agak lama ya, jadi mungkin dari yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Oke, boleh ditulis di kolom chat ya. Kalau tidak ada, dulu saya pernah menyampaikan tidak ya, ada banyak course online yang mungkin kalian sudah tahu ya, yang bisa yang bisa kalian gunakan sebagai fasilitas untuk belajar ya. Saya tidak tahu, saya lupa udah pernah belum ya saya menyampaikan di kelas ini. Kayak misalkan nih, jadi belajar tidak hanya dari kampus ya. Misalkan, saya lupa sudah pernah menyampaikan ini belum ya. Jadi nanti bisa dicoba-coba ya untuk belajar di coding ya. Mungkin udah pernah dengar juga. Ada yang mungkin ada yang ikut DTS ini, saya tidak tahu. Nah ini salah satunya bisa digunakan untuk latihan. Di situ banyak sekali kelas-kelas yang bisa diikuti ya. Nah ini bisa kita linkkan ke LinkedIn ya. LinkedIn itu ya tempat kita meletakkan portofolio kita. Di situ kita menentukan
pekerjaan kita. Mungkin nanti ya kalau kalian sudah bekerja, minatnya di mana, kemudian kemampuannya apa. Nah, dari situ nanti ada banyak perusahaan yang bisa melihat profil kita. Jadi dari situ bisa saja ada tawaran pekerjaan. Nah, itu bisa di-link-kan di sini. Misalkan udah pernah belajar, misalkan kita lihat di sini ya, daftar kelas ya. Ini banyak sekali ya untuk yang gini, nggak hanya di coding ya, ada Coursera, ada Udemy dan lain sebagainya, bisa kalian coba. Nah, ini ada list kelas-kelas yang bisa diikuti ya. Nah, ada belajar dasar GitHub. Nah, ini ada beberapa yang free dan ada juga yang berbayar. Nah, coba saja yang free. Nah, terkadang kalau kita sudah langganan, untuk yang berbayar ini terkadang kayak dikasih tawaran ya, tawaran-tawaran free kayak gitu, bisa kita ikutin misalkan dalam sebulan atau dalam waktu 3 minggu kayak gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah langganan, email kita akan ada pemberitahuan, misalkan nih memulai pemrograman dengan Kotlin. Nah, ini kan berbayar nih, kayaknya ini nggak gratis ya. Nah, bisa saja ini suatu saat ini dibuka secara free dan itu hanya tersedia bagi orang-orang yang berlangganan gitu ya. Nah, ini juga ada nih misalkan daftar kayak gitu aja, nanti kalian ikuti, ada batas waktunya, ada latihannya, bisa dikerjakan ya. Ini ada 4 subjek di sini yang bisa diikuti ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, terakhir biasanya ujiannya itu biasanya ada yang bentuknya, saya juga belajar di sini ya, jadi dosen itu tetap terus belajar ya, karena kita tahu bahwa khususnya ilmu kita ya, ilmu komputer kayak gitu, itu perkembangannya pesat banget kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, misalkan ilmu teknik sipil, mungkin perkembangannya tidak terlalu pesat seperti kita ya. Mata kuliah yang kalian pelajari sekarang ini ada beberapa atau mungkin separuhnya ya yang tidak saya pelajari waktu saya kuliah. Nah, itu ada materi-materi baru yang mungkin saya juga, oh ini materi baru yang terjadi karena perkembangan zaman itu tadi. Jadi, saya harapkan kalau memang kalian concernnya ke bidang IT ya, nanti mau kerja di bidang IT ya, tetap selalu belajar kayak gitu. Tidak ada ruginya juga untuk selalu belajar. Nah, untuk ujiannya biasanya kalau yang di coding ini ada yang dia kayak ujian biasa, option kayak ABC gitu ya, teori gitu. Ada juga yang bikin project. Ya, nanti projectnya di-upload. Jadi silakan dicoba saja. Ini sekedar share informasi ya. Ada yang namanya Coursera. Udemy juga ada. Dan banyak banget ya yang bisa kalian tersedia ya di online, banyak banget. Saya juga mau ngikutin satu-satu juga waktunya ya untuk mengikuti ini. Nah, ini yang Coursera. Ini Coursera saya belum pernah mencoba, saya sudah punya akunnya ya seperti ini. Bukan karena malas, karena emang waktunya sangat terbatas. Ada juga Udemy. Nah, ini bisa kalian coba juga. Ini. Dan yang lainnya untuk Cisco, terkadang Cisco juga ada yang free. Nah, nanti biasanya juga ada yang NetApp ini ya. Biasanya nanti setelah lulus ini dapat kayak sertifikat kayak gitu. Nanti bisa dari situ bisa menambah portofolio kalian juga ya. Dapat ini juga terkadang ada yang free. Nah, silahkan dicoba-coba saja mana minatnya kayak gitu. Jadi untuk kuliah ini tidak ada paksaan untuk menyukai semua materi ya. Maksudnya kita punya passion sendiri-sendiri ya. Ada yang sukanya programming, ada yang sukanya desain kayak gitu, UI. Kemudian ada yang sukanya programming tapi khusus ke mobile, ada yang sukanya jaringan. Nah, tapi untuk semua mata kuliah diharapkan ya memahami dasar-dasarnya. Nah, itu agar nilai kita juga bagus. Nah, kita kan berpikir realistis juga ya. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia adalah yang dilihat adalah nilai ya. Nilai yang tertulis di hasil akhir kita, transkrip kita. Nah, kita juga harus realistis dengan kondisi seperti itu. Jadi nanti tetap rajin belajar, masih kelas 1, nanti kelas 2 materinya makin sulit, tetap harus selalu semangat ya.
semuanya dipelajari, semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, nanti mana kelihatan nih mana yang lebih kita condongnya lebih sukanya kemana kayak gitu. Beberapa mahasiswa tuh banyak yang cerita ke saya, Bu, saya tuh nggak minat ya di pemrograman, saya tuh sukanya desain, UI, membuat tampilan kayak gitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih pintar. Misalkan ada yang bilang programmer itu jauh lebih pinter atau apa kayak gitu. Nah, kalau saya rasa yang desain pun juga pinter ya, dia pinter di bidang seninya. Di otak kanannya dia lebih unggul dibandingkan yang programmer, mungkin otak kirinya lebih unggul. Jadi tidak ada yang salah dengan pilihan kita, asalkan kita tetap konsisten atau serius dalam menjalani pilihan itu. Gitu ya. Oke, itu saja share-nya ya. Ini bisa dicoba nanti. Mungkin ada pilihan-pilihan lain ya di sini, course-course lain yang bisa kalian ikuti, banyak sekali ya. Tidak hanya 4 ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Tidak ada ya sepertinya. Jadi selamat mengerjakan ini tadi tugasnya, tugas yang terakhir tadi, latihan yang terakhir. Batas waktunya seperti biasa sampai minggu depan. Nah, nanti dipersiapkan untuk ujiannya itu semoga semester depan kalian bisa offline ya. Jadi saya sudah setahun ya online ya. Seperti ini mungkin kalian tidak tahu bagaimana rasanya offline seperti apa. Semoga nanti semester depan kita bisa offline, keadaan semakin membaik. Seperti itu. Jadi suasana kuliah positif ya. Kalau sudah tidak ada yang mungkin tidak ada yang bertanya ya, kita selesaikan kuliah sampai di sini. Ini sesi dokumentasi, silahkan dibuka untuk kameranya. Ya, ternyata kamera saya yang hang ya. Nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Saya ini ya. Silakan, langsung saja. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, sekian untuk kuliah pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.